tema kita. Menjadi insan yang bersyukur. Pertama kita bahas insan dulu. Insan diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Channel ini Itulah berisi insan. kajian yang Kalau sudah bermanfaat kaya, dan inspirasi untuk lupa bekal dulu kehidupan susah. sehari-hari. Kalau sudah besar, Jangan lupa like, lupa share, dulu kecil. komen, Kalau dan sudah subscribe jadi ya, orang, serta berikan lupa dukungannya dulu rakyat supaya jelata. channel ini bisa terus Kalau berkembang. sudah jadi pegawai, Terima kasih. lupa dulu honorer. Selamat menonton ceramah Kalau yang sudah disediakan. putih, lupa Semoga skincare. bermanfaat. Betul tak yang saya cakapkan? Itulah dia insan. Lupa. Maka orang yang lupa itu mesti diingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Kenapa perlu tausiah? Karena kita lupa. Ada yang lebih parah lagi, lupa anak, lupa bini, lupa rumah, lupa nama, lupa mobil, lupa. Itu bukan insan, itu namanya amnesia. Mudah-mudahan kita kuat ingatan. Ustaz Somad, saya dengar ceramah Ustaz, ayatnya lengket, hadisnya lengket, cakap ulama lengket. Apa biar supaya lengket hafalan saya? Kau makan tepung kanji. Doa yang selalu kita baca, Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna. Zakirna, ingatkan kami, minhu ma nasina, kalau kami lupa. Saya alhamdulillah Pak Ustaz, ceramah Ustaz ingat saya. Semua ingat. Ada satu yang saya lupa Pak Ustaz. Apa itu? Hutang. Masalah ingat nih begini. Ingat baik orang, lupakan baik kita. Ingat salah kita, lupakan salah. Bisa? Ingat baik orang, lupakan baik kita. Ingat salah kita, the best. Tapi kenyataannya, ingat baik kita, lupa baik orang. Ingat salah orang, tuh banyak yang ngaku. Doakan supaya yang ceramah ini iso ngelakoni. Banyak juga orang Jawa. Doakan supaya yang bercakap ini jangan hanya menceramahi orang, mengingatkan orang, tapi diri dia lupa, macam lilin membakar dirinya, terbakar demi menerangi orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya sendiri dan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti kalau ditanya orang, atau anak yang bertanya, mak, ya, apa arti insan itu? Insan itu ayah kau lah. Mudah dijelaskan Ustaz Somad itu tadi di Masjid Makarimul Akhlak. Insan itu maknanya begini. Teman kepanjang kali aku pun tak ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti insan. Nah, sekarang masuk ke kata berikutnya. Bersyukur. Syukur itu 3 huruf. Syakaro, syukur. Lawan dari syukur ini 3 huruf. Kafaro, kufur. Syukur artinya nampakkan. Kufur artinya tutupkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Syukur tampakkan. Maka saya nampakkan peci saya merah, saya nampakkan sorban saya putih, saya nampakkan baju saya baru, karena 3-3 nih dikasih orang. Nampakkan. Kalau dikasih orang, nampakkan. Oh, peci yang dikasih itu dipakai Ustaz Somad. Oh, baju yang kami jahitkan itu dipakai Ustaz Somad. Oh, sorban yang dipakainya. Nampakkan. Kenapa kalau tak dinampakkan? Misalnya peci tak saya pakai, baju tak saya pakai, sorban tak saya pakai. Yang ngasih mulai curiga, jangan-jangan baru dijualnya. Nampakkan. Begitu juga dengan Allah. Kalau Allah kasih kita nikmat sehat, nampakkan. Jamaah masjid Makarimul Akhlak ini sehat atau tak sehat? Mana buktinya? Datang ini tanda sehat. Berarti yang tak datang? Yang tak datang tak bersyukur. Karena makna syukur kan nampakkan. Jamaah masjid Makarimul Akhlak ini berduit apa tak berduit? Mana tandanya? Penyerahan santunan. Berapa tadi soalnya?
60 juta kalau dibelikan ke cendol. Berenang sambil minum. Nampakkan. Maka jamaah makarimul akhlak ini dinampakkannya nikmat Allah. Terkejut pula anak. Jadi kita nampakkan. Makanya kalau ada nikmat Allah itu kita nampakkan. Dikasih Allah Ta'ala nikmat harta, nampakkan. Dinampakkan jamaah makarimul akhlak, dipasangnya AC keliling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kita pun beku di dalamnya. Itu maka alasnya di bulu kambing. Siapa yang kedinginan cukup. Di masjid lain berceramah, Pak, salah tisu tuh habis. Bapak, ibu, saudara sekalian, saudara kita di Palestina, gitu. Tapi di makarimul akhlak, sejuk, adem, ayam, tentram, tenang. Jamaah pun begitu menengok muka Ustaz. Nampakkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau ditanya orang, apalah arti syukur itu? Syukur artinya menampakkan nih. Bagaimana supaya kita bersyukur? Ini kaitannya dengan insan. Insan bersyukur. Kenapa kita tak bersyukur? Karena insan pelupa. Maka supaya bersyukur, eling. Iso eling apa yang orang iso? Banyak orang Jawa nih. Pripun kabare ape? Sing nomor siji eling. Yang pertama obatnya biar supaya kita bersyukur, maka kita mesti ingat. Abdul Somad, sekarang kau duduk di atas, ingat dulu waktu kau duduk di bawah. Jangan kau berpikir hanya waktu kau jadi ustadz, ceramah semau kau saja. Kami di bawah minta tahan lamanya minta ampun. Ingat. Maka kalau sudah kaya, ingat waktu susah. Saya tidak pernah merasa saya ustadz yang dijemput pakai private jet. Macam kalian tengok di Instagram itulah. Tak pernah saya merasa ustadz yang duduk dengan Perdana Menteri pergi ke luar negeri. Tidak. Saya selalu merasa diri saya adalah ustadz yang nyetir sendiri dari Pekanbaru, masuk ke Chevron, diusir security. Itulah saya. Saya tak dendam, ingat. Sadar diri supaya jangan sampai lupa diri. Kenapa orang bisa lupa diri? Karena tidak sadar. Makanya orang tua kita mengatakan sadar diri tahu diuntung. Sadarlah diri tahu diuntung. Saya lupa, ibu tak ingat. Sadarlah diri tahu diuntung. Dasar terbujur keranda diusung. Janganlah mau disanjung-sanjung. Salahnya dalam masjid. Kok di luar kita selesaikan 3 album. Jadi kunci sing nomor siji, Ustaz ini bahasa Jawa aja tadi. Nampak tamu nang ciekno, inge awak, sia jo awak kos mananya. Jangan lupa. Maka banyaklah orang heran sama saya berbisik. Sebenarnya ustadznya orang mana? Orang aring saya bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar bahwa kita datang ke dunia ini tidak punya apa-apa. Ada di antara ibu nih yang lahir bawa gelang? Ada di antara bapak nih yang lahir tahu namanya? Nama kita pun dikasih orang. Nama saya Abdul Somad, itu dikasih orang. Kalau bolehlah kasih sendiri. Anton. Mohon maaf Anton. Nama saya dikasih orang. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut emak kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa, tak membawa apa-apa. Maka Ustadz mengingatkan kita lahir ke atas dunia tak bawa apa-apa. Tak juga ingat. Karena tak ingat dengar ceramah, diingatkan datang akikah itu tujuannya untuk ingat siapa diri kita. Datanglah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah nenek menggendong cucu. Dihadapkan ke muka Ustaz Somad, dibawa kelapa muda.
Disangka mau diminum, rupanya tempat rambut. Untuk apa kita datang akikah? Untuk menyadarkan diri kau Abdul Somad bahwa dulu tapak kakimu 2 jari dan kau menangis. Kalaulah tak sayang emak kau, dicekikkannya mati kau. Diingatkan bahwa kita, oh sekarang sombongnya petantang petenteng, rumah besar, mobil banyak, duit, bukan main lagi. Padahal lahir ke dunia tak punya apa-apa. Mau makan? Weh. Mau tidur? Weh. Sekarang bukan main lagi. Makanya kalau datang undangan akikah, diundang, datang apa tak datang? Bo, nanti datang undangan akikah, ya aku tak bisa makan kambing. Tak usah makan kambing, makan ayam, gatal-gatal. Makan telur ayam, infeksi. Mati aja lah. Inti dari datang akikah itu bukan makannya, tapi diingatkan bahwa kita keluar kaki 2 jari, badan sejengkal, tak tahu apa-apa, dibedong dengan penuh kasih sayang seorang ibu. Yang ibunya ada, bersyukurlah. Pulang dari sini, belikan makanan paling enak, carikan kain di pasar duri, belikan emas cincin, serahkan kepada dia. Yang asli jangan imitasi. Yang ibunya sudah tak ada, serahkan duit, kasih ke Ustadz Al-Maq Dinar, akan dibangunkan ke asrama di Bagan Benio, mengalir pahalanya insya Allah. Amin ya Rabbal. Pas acara nikah, besok datang ya Bu ya, anak saya nikah. Anak kau yang sama dengan anakku kuliah dulu? Iya. Kok cepat kali dia nikah? Kau pakai pelet? Datang acara nikahnya untuk apa? Untuk mengingatkan kita dulu. Kami dulu Pak Ustadz, waktu awal-awal nikah, bertamu ke rumah orang, ditutupkannya pintu Pak Ustadz. Kenapa ditutupnya pintu Bu? Disangkanya kami mau minjam beras Pak Ustadz. Susah kali Pak Ustadz. Ustadz nampak suami saya itu? Iya, itu salah satu asnaf zakat Pak Ustadz. Asnaf apa Bu? Fakir miskin Pak Ustadz. Tapi sekarang dibukakan Allah pintu rezeki, sadar diri, tahu diuntung. Syarat supaya kita bersyukur adalah ingat. Resiko cantik berarti akan tua dan lain. Resiko muda berarti akan top. Tua ompong peot. Tolong jangan tersinggung. Mendengar ceramah Ustaz Somad ini kuncinya 1, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah mendengar tersinggung, pulang meninggal. Kalau masalah gigi tanggal, saya pun udah tanggal gigi saya. Kuliah di Mesir sakit gigi, cabut 1. Kuliah di Maroko sakit gigi, cabut 1. Pulang ke Pekanbaru, cabut 1. Terakhir jumpa dokter, Ustadz, kalau sakit gigi nggak usah dicabut Pak Ustadz, ditempel aja. Aku bilang udah aku cabut, baru kau bilang. Maka kalian yang muda-muda kalau sakit gigi jangan dicabut. Akhirnya nanti mata rabun. Sekarang ini saya ini rabun saya nih. Ini walaupun saya duduk depan perempuan ini, tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek. Sama aja nih semua. Ini aku kasih tahu supaya kalian jangan curiga, kalian jangan GR. Segala sesuatu itu ada hikmahnya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok masjid Makarimul Akhlak ini luar biasa. Lampunya, ada pula kamera slide-nya, ada kaligrafi cantiknya. Kok ditengok dari susunan Qur'annya, Masya Allah, macam tak pernah dibaca. Ustadz janganlah suuzon Pak Ustadz, itu selalu kami baca. Cuman tadi malam karena mau pengajian kami rapikan. Memang saya kalau saya berpikir saya jawab sendiri. Kalau datang suuzon terlintas saya jawab sendiri. Kenapa? Karena kita ingat, jangan diperturutkan. Yang kami hormati Al-Mukarram Profesor Datuk Seri Ulama Setia Negara Haji Abdul Somad LCDS PhD, mengembang lubang hidung sebentar terowongan Mina. Begitu banyak pejabat-pejabat, Pak Abdul Wahid DPR RI Komisi 8 utusan Riau di Senayan, dari Politeknik Padang, Politeknik Bengkalis, gambar saya lah satu-satunya yang dipajang. Orang sibuk mencari kursi, saya dikasih kursi. Tapi saya ingat, kalau mau bersyukur, ingat kau siapa Abdul Somad. Waktu kau pulang dulu, ada orang di Riau ini kenal sama kau rupanya. Mana ada? Duduk saya di depan mimbar rumah sakit Arifin Ahmad. Di depan mimbar rumah sakit Arifin Ahmad itu ada masjid, duduk saya itu jam 12. Sampai jam 12.25 berdiri pengurusnya. Karena khotib kita hari ini Abdul Somad tidak hadir, maka saya yang khutbah. Padahal dari jam 12 tadi aku duduk situ. Ingat itu, ingat.
Alhamdulillah saya dikasih Allah ingatan yang kuat. Jadi kalau hari ini saya dijemput naik pesawat pribadi, duduk saya menengok awan-awan itu. Saya kan waktu itu bangsawan, bangsa yang hidup di atas awan. Lucu kadang takdir ini dibuat Allah Subhanahu wa taala. Meninggallah emak kawan saya di Simpang 3 Pekanbaru. Datanglah anggota dari pusat. Disalaminya semua tamu yang ada di situ. Pas giliran saya dilewatinya. Kawan saya di samping baru datang dari Kalimantan. Saya digitukan orang biasa, tapi di depan tamu kawan saya, itu yang tak enak itu. Kata kawan saya, kenapa kau tak disalaminya, Mat? Cuman lah saya bela diri. Saya bilang, mungkin dia pikun. Makanya sekarang saya dimanapun, asal jumpa orang saya salami semua. Tadi malam tanya Pak Wahid, di atas pentas siapapun ku salami semua. Asal anak gadis, ingat juga gitu, ingat. Asal nampak aku anak gadis, ingat aku biniku datang. Ku salami semua. Kenapa ku salami semua orang? Karena aku pernah tak disalami orang. Sakitnya tak seberapa, malunya ini. Tak ada angin, tak ada hujan, saya pun sudah lupa. Tiba-tiba telepon saya berdering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz Somad datang ke rumah saya? Ini siapa? Aku bilang. Saya Fulan, kata. Dia yang tak menyalamiku dulu. Oh, dalam hati saya, hari pembalasan. Tapi aku tak sejahat kau, setan. Saya tetap datang saya ke rumahnya, dimasakkannya masakan penuh meja, asam pedas, bawang, gulai, ikan, udang, kepiting, makan semua. Tapi hati itu memang kaca jatuh ke batu berkecai. Kalau patah galah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Makan kami, habis makan minum teh, habis itu makan agar-agar, habis itu duduk tenang. Saya ingat pepatah orang kampung kami, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ini pasti ada tujuan. Selesai acara makan, kata dia, sebentar Ustaz ya, saya ke kamar sebentar. Ya, saya bilang. Dia pun pergi ke kamar, dikasihnya kartu nama sama kalender, tolong kampanyekan saya. Kalau mau bersyukur, maka ingatlah kau dulu. Saya pulang ke Pekanbaru bukan macam alumni Al-Azhar yang lain, turun dari pesawat disambut dengan karpet merah. Tala'al badaru alaina. Saya tidak macam itu, guys. Saya turun naik pesawat Egypt Air di Bangkok. Dari Bangkok naik pesawat nyambung dengan Thailand Air Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur naik bis sampai ke Malaka. Dari Malaka menyeberang speedboat 3 jam sampai ke Dumai. Sampai di Dumai hilang handphone, hilang tip. Memang celaka betul orang Dumai itu. Yang mencuri itu, yang mengambil itu. Kalau yang lain baik-baik semua. Ingat saya. Makanya sampai hari ini kalau saya tengok orang naik speed, kalau saya tengok orang naik bis, saya tengok orang naik angkot, saya tengok adik-adik saya yang baru pulang, apa kata hati saya? You was there. Kau yang dulu di sana, Abdul Somad. Maka kunci kalau mau bersyukur, kuncinya satu. Adik-adik yang punya usaha baju sablon kaos, boleh. Mau bersyukur, inge-inge. Kebetulan masyarakat kami banyak yang Jawa. Apa mau bersyukur bahasa Jawanya? Mau bersyukur, eling-eling. Kunci bersyukur pertama adalah ingat. Karena lupa, itulah yang membuat kita tidak jadi bersyukur. Istri yang menurut engkau sangat membosankan, memuakkan, 4L. Lu lagi. Ke dapur jumpa kau, ke kamar jumpa kau, ke kau. Itulah istri yang diidam-idamkan jomblo. Rumah yang menurut kamu membosankan, sempit, sumpah, itulah istana yang dinantikan kontraktor yang ngontrak rumah. Maka kita mesti banyak ingat. Kalau kita ingat, maka kita insya Allah bersyukur. Saya kuliah di Mesir, beasiswa 162 pon, 50 pon untuk asrama kamar, 50 pon untuk makan iuran, tinggal 60 pon, 20 pon ongkos bis, 20 pon untuk beli buku, 20 pon disimpan dalam buku, persiapan mana tahu sakit kepala, pening, demam, mencret. Namun meminta duit ke kampung, say no to call my mom. Katakan tidak
untuk meminta-minta. Oh, mungkin karena Ustaz Somad susah. Krisis moneter tahun 98, tak ada orang bisa berangkat karena dolar melambung 20.000. Nih yang berangkat. Ada duit kalau saya mau nelpon, tapi saya mendidik diri saya untuk mandiri, mandi sendiri. Makanya kalau datang orang, Ustaz Somad, tolong nasihati anak saya ini, kuliah nih nggak pernah serius, nggak pernah bersyukur punya orang tua. Saya tak mau menasehati dia, Pak. Kalau Bapak mau anak Bapak bersyukur punya orang tua, ikut jejakku. Cuma caranya Pak Ustadz, tak usah kasih dia makan 4 tahun. Insya Allah Pak Ustadz, 2 gendangnya. Kalau tak berhasil, mati dia. Hari ini kalau kami pergi ke Makkah, dibawa Ustadz Yahya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sampai hari ini kalau saya pergi umroh, saya umroh setahun 2 kali, bulan Februari sekali, bulan Oktober sekali. Nanti Oktober umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad, daftar segera, kuota terbatas. Hubungi nomor Ustadz Yahya. Saya beli pagi-pagi teh susu 1 gelas, saya beli roti 1, duduk saya di tempat waktu saya jadi mahasiswa dulu. Saya tinggalkan istri di hotel, anak di hotel, kawan di hotel. Saya pakai masker biar orang tak tahu. Duduk saya situ, mengingat aku 24 tahun yang lalu. Disinilah aku duduk sama kawan dulu. Orang tak kenal, orang tak tahu. Jamaah haji ini sombongnya, ya Allah. Asal ditengok dia lama, lari dia, disangkanya kita maling. Sombongnya jamaah haji ini, ya Allah. Duduk saya dekat. Udah lama kau jadi TKI. TKI itu bukan hina, mereka itu pahlawan devisa. Jangan kau hina TKI, dia bayar pajak. Udah lama kau jadi TKI? Aku mahasiswa, Pak. Di mana kau belajar? Aku di Maroko, jauh kali. Macam tak ada aja tempat sekolah di Pekanbaru. Sombongnya, luar sana mau aku cari bapak itu sekarang. Sepele sama kita. Pagi tidur dari Masjidil Haram, bukan ada hotel, langsung beli teh susu sama kue 1 sarapan. Siang datanglah kawan yang kerja catering bawa tas. Busra lana, kabar gembira datang, makan siang gratis. Jamaah yang paling saya ingat, yang paling saya kenang, yang susah saya lupakan adalah jamaah dari bumi Minangkabau. Mereka lah yang datang membawa sebungkus rendang. Dari mana kau? Ambo mahasiswa, Mak. Dari mana? Dari Kairo. Aku dulu Mak membawa rendang. Kami pun langsunglah beli nasi 2 rial, 5 rial. Dilukakanlah di atas plastik, tumpahkan. Begitu ditumpahkan nasi, tumpahkan rendang nan diagih di amak tadi, tak ciri pulau merpati dari atas. Samo waranut. Tak mana rendang, tak mana ciri. Tapi di awak lapa, Allah mabarik lana fi ma razaqtana. Amin ya amin. Sekarang saya pergi haji kemarin, saya pergi umrah, jalan sama Ustazah Fatimah, menengok jamaah yang makan di pinggir masjid, di pinggir hotel pakai plastik. Kata dia, itu siapa? Itu siapa Ustaz? Gue bilang, itulah aku 24 tahun yang lalu. Kenapa Ustaz tak pernah marah-marah sama panitia? Pernah saya marah, mana makanan? Kenapa tak siap? Mana? Saya tak pernah marah. Kenapa? Karena saya tidak pernah berpikir bahwa saya Ustaz hebat. Padahal kurang hebat apalagi saya sekarang ini. Saya berpikir selalu bahwa aku adalah Abdul Somad yang dulu tidur di Masjidil Haram, jam 3 diusir sama tukang pel. Asal jam 3, datanglah petugas Masjidil Haram tuh. Haji. Jangan pernah merasa diri tinggi di atas awan, karena kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau mau bersyukur, insya Allah kalau dipakai rumus ini, ibu akan menjadi orang yang bersyukur dan bapak pun akan menjadi orang yang bersyukur, insya Allah. Tapi ingat baik-baik, makanya kalau dengar ceramah itu, kalau dengar, kalau tidur, jangan tidur ayam. Kalau tidur ayam nanti balik lain ceritanya. Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur. Makanya kalau mau tidur, tidurkan. Belum pernah saya marah ke jamaah yang tidur. Kalau mau dengar baik-baik. Jangan tidur nggak jelas. Insan yang bersyukur, setelah bersyukur kerja ikhlas. Ikhlas itu begini. Air yang bercampur dengan teh, air apa namanya? Ya air teh lah.
Air yang bercampur dengan kopi, air kopi. Air yang bercampur dengan soda, air yang tak bercampur dengan apapun, orang Arab menyebutnya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Inilah air yang ikhlas, tak bercampur dengan kopi, tak bercampur dengan teh, tak bercampur dengan soda, tak bercampur dengan susu. Jadi kalau mau tahu di mana orang ikhlas di Duri ini, datanglah di Masjid Makarimul Akhlak. Air ikhlas dikasih. Oh, Ustadz ini dia mau minta teh manis. Enggak, saya Ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Saya orangnya to the point. Jangan kasih Ustadz minum teh manis. Kenapa? Karena Ustadz lehernya panas habis ceramah, dikasih teh panas, terbakar pita suaranya. Yang paling bagus memang kasih air macam ini. Jangan dikasih Ustadz banyak air gula, subuh gula, duha gula, zuhur gula, asar gula, maghrib gula, isya gula, malam gula. Nanti Ustadz kena diabetes meletus. Kalau sayang sama Ustadz, kasihlah air ikhlas. Makanya nanti kalau datang tamu, kasih air ikhlas. Kalau kata dia, kenapa tak kau buatkan kopi? Supaya kita lebih ikhlas menghadapi kenyataan. Tak bercampur apa-apa, itu namanya ikhlas. Makanya dalam ibadah tak boleh bercampur dengan pujian, tak boleh bercampur dengan sanjungan, tak boleh bercampur dengan takbur, angkuh, sombong, hebat, merasa sum'ah, riya. Maka usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, nawaitu shoma ghadin ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Tak boleh bercampur dengan apa. Doakan supaya Ustadz Somad hatinya ikhlas. Saya kalau sedang menung, jangan-jangan pahala ceramah kau ini sudah habis Abdul Somad. Habis kenapa? Habis dipuji sama viewer, follower, dan subscriber. Di antara kita ini semua, siapa yang paling dipuji orang? Saya. Siapa yang paling riya? Saya. Siapa yang paling sum'ah? Saya. Siapa yang paling takbur paling tinggi? Saya. Maka saya selalu melihat diri saya, aib saya, kekurangan saya. Saya yang dikasih pentas, saya yang dikasih karpet, saya yang dikasih kursi, saya yang dikasih meja. Tapi boleh jadi yang masuk surga duluan yang ujung sana, yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Betul? Betul pula ada orang. Apalah salahnya kalian pura-pura diam tadi pas kutanya? Walaupun betul, jaga juga lah perasaan saya. Ini apa payahnya kita ngomong sama orang jujur ini. Tak pandai dia bersandiwara. Mulai turun tadi dicium tangan, diajak berfoto bersama, habis foto bersama bersalaman di dalam, setiap kata sambutan dihormati, dimuliakan. Maka untuk merendahkan diri saya, supaya saya jangan kena penyakit takbur, supaya jangan kena penyakit sum'ah, supaya jangan kena penyakit riya. Riya mempertontonkan amal, sum'ah memperdengar-dengarkan amal. Saya mesti menjatuhkan diri saya sejatuh-jatuhnya. Bagaimana menjatuhkan diri ke bawah? Inilah mesti ada program ke Bagan Beniung, ke Batu Tilam, ke Talang Mama. Makanya kalau ada suami ibu yang angkuh, yang sombong, kirim sama kami. Dan kami bawa ke Bagan Beniung, nanti sampai ke tengah itu kami celupkan. Datang Ustadz Salim Afillah dari Yogyakarta, dibawanya saya ke Merapi Merbabu. Naik bukit, mobil off-road, sampai ke Merapi Merbabu. Saya lambaikan tangan ke orang Merapi Merbabu. Semua Merapi Merbabu. Pripun kabare? Ape. Pripun kabare Bapak Ibu? Podo kapes dulu sederek sedoyo. Ape. Udah selesai ditanya sama Ustadz Salim. Kenal dengan ini? Orang. Jatuh betul perasaan saya. Rupanya orang itu tak ada yang nonton TV, tak ada YouTube. Tak ada signal, tak ada channel. Saya tengok banyak kali anak kecil do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Saya tanya sama Ustadz Salim, kok banyak kali anak kecil di sini? Di sini nggak ada TV, nggak ada internet, nggak ada hiburan, maka banyak anak orang nih, kata dia. Tak kenal mereka siapa ustadz-ustadz viral itu. Kenapa? Karena mereka tinggal di gunung. Kami bawalah beras, kami bawa sembako, kami bawa minyak. Maka program-program kepedalaman ini terus ada. Doakan supaya Ustadz Arnold sehat walafiat. Siapa yang mensupport mesin speedboatnya? Disupport oleh Politeknik Padang dan Politeknik Bengkalis. Speed jalan.
sampai. Yang selama ini berangkat jam 10 pagi kami waktu ke Talang, jam 4 sore baru sampai. Sampai tertidur saya di bot itu, tertidur di kamera orang itu pula, diuploadnya ke Instagram. Wow, di komen orang, Masya Allah ikhlasnya Ustadz Somad, Masya Allah, kata dia. Saya banyak komen orang itu, tapi yang paling saya ingat ada satu komen, Masya Allah Ustadz laki-laki imam kami, jadikan aku yang kedua ya, kata dia. Tolong yang ini kalian edit ya kan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalam.